Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau BSSN oleh Bapak Dr. Sulistyo SSI ST MSI. Kami ucapkan juga selamat datang oleh Bapak CEO PT Kabar Group Indonesia, oleh Bapak Upias Maradana. Telah bergabung juga dengan kita Direktur Kabar Makassar, ada Ibu Hajriana Ashadi. Terus ada kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia dosen dari AMI. Ada Bapak Damar Juniarto, Esos Emikom CMD. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Saudari Jacqueline. Hadirin diharap berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia oleh Ibu Hajriana Ashadi SH.MH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sulistyo SSI, STMSI, Bapak adalah Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Bapak ini baru tiba di Makassar. Beri aplaus dulu buat Bapak. Yang saya hormati Bapak Damar Juniarto, SSOS, MIKOM, CEMET, sebagai dosen Akademi Multimedia Indonesia dan Lembaga Pendidikan Multimedia. Beliau juga pakar AI dan mis dan disinformasi yang sering mendengar nama Mas Damar. Ini sudah ada di depan kita. Yang saya hormati pula seluruh mahasiswa Akademi Multimedia Indonesia dan serta tamu undangan dari berbagai sekalian dan adik-adik mahasiswa bahwa Akademi Multimedia ini lahir dari kegelisahan kita melihat perkembangan digital yang kian maju dan kita ini bisa ketinggalan dan bisa juga berjalan beriringan, tetapi itu harus dibarengi dengan skill atau pengetahuan tentang multimedia itu sendiri. Untuk itu saya akan sampaikan bahwa ada 4 jurusan yang ada di Akademi Multimedia ini, yaitu pertama adalah AI. Itu pertama. Yang kedua adalah Social Media Spesialis, ketiga Cyber Security, dan Broadcasting dan Jurnalistik. Nah, pengajar-pengajar dari Akademi Multimedia ini adalah orang-orang yang mempunyai kepakaran dan spesialis di bidangnya. Makanya adik-adik semuanya tidak rugi ketika hadir di kuliah perdana ini. Karena kenapa? Ini adalah sebuah tantangan dan sebuah motivasi kita bagaimana hadir sebagai manusia atau hadir di generasi sekarang ikut berinovasi yang lebih dan memberikan kerangka skill yang lebih inovatif, lebih dapat terterima di lapangan pekerjaan pada hari ini. Karena kenapa? Lapangan pekerjaan ini menuntut kita untuk meningkatkan skill lagi, bukan dari segi teori saja atau teori kapasitas keilmuan, tetapi dibarengi oleh skill. Jadi soft skill dan skill itu berbarengan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Deputi dan Mas Damar dan rekan-rekan rombongan dari Jakarta yang sempat hadir pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penerimaan kami pada hari ini. Semoga pertemuan ini lebih bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dewan Pembina Yayasan Group oleh Bapak Upi Asmaradana, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah akhirnya kita akan membuka sesi kuliah perdana pada hari ini dan tentunya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, hormat dan bangga kepada Bapak Sulistyo yang sudah meluangkan waktunya ke Makassar. Kita beri aplaus sekali lagi. Ini kunjungan perdana dan akan ke 7 kota di Indonesia. Jadi kita ada di Jakarta, ada di Jogja,
ada di Bandung, ada di Pontianak, dan ada di Pekanbaru. Jadi ini tempat untuk mengasah ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi, digital ya, cyber dan AI yang lagi berkembang saat ini. Sehingga kemudian saya berterima kasih ke pihak yayasan yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Insya Allah kuliah normalnya itu akan dimulai pada bulan Maret tahun 2026 dan ini kita akan setiap angkatan itu fasilitator hanya 35 orang. Jadi memang angkatannya kecil karena ruang kuliahnya juga ruang belajarnya kecil. Jadi tidak seperti kebayangan banyak orang, oh kuliahnya itu punya gedung yang besar, ya kami ini ruang kelasnya terbuka dan biasanya juga kuliahnya sama dosen-dosennya itu di kafe-kafe. Jadi ini untuk supaya ruang belajar itu tidak menjadi monoton. Jadi demikian dan saya juga berterima kasih ke adik-adik yang mempercayakan pendidikannya di Akademi Multimedia dan Lembaga Pendidikan Multimedia Indonesia. Moga-moga apa yang kita kerjakan ini menjadi bagian kecil dari upaya kita berkontribusi buat masa depan Indonesia, karena tantangan ke depan itu bukan lagi tantangan yang seperti dihadapi oleh masa-masa di mana kami hidup. Jadi mungkin Pak Sulistyo, saya, Mas Damar itu kan sudah generasi milenial ya, bahkan generasi kolonial ya. Nah sekarang ini adalah generasi Z, bahkan generasi Alpha. Jadi dan tantangannya itu juga jauh sangat berbeda. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Sulistyo, Mas Damar yang berkenan menjadi dosen di Akademi Multimedia dan Lembaga Pendidikan Multimedia Indonesia, dan pada segenap civitas akademika Akademi Multimedia, saya ucapkan selamat bekerja, selamat belajar. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keynote speech oleh Bapak Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia oleh Bapak Dr. Sulistyo SSI ST MSI. Dipersilahkan selaku membuka juga kegiatan pada sore hari ini. Mau melantai boleh? Oh boleh kalau ada kopi hitam tanpa gula. Ada slide-nya kan, Mas? Ada. Cek. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, semoga rezekinya lancar hari ini. Dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa segera lulus dari Akademi Multimedia Indonesia. Amin. Wah, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mas Upi, Mas Damar, Ibu Ketua Yayasan, Bu Hajri, Bapak Ibu semua, adik-adik, mahasiswa, selamat datang. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Upi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berinteraksi langsung dengan generasi apa nih, Z atau Alpha? Sudah Alpha, Pak. Udah ya, udah. Ini yang lahirnya tahun 2005-an ya? 2005 atau Mbak tahun berapa? 2005 kan? Benar nggak salah kan? Ya, seumuran dengan anak saya yang nomor 2. Ya kan? Anak saya nomor 1 udah selesai kuliah, udah kerja. Gitu.
Oke, pada siang ini saya akan cerita ya. Saya akan cerita tentang keamanan siber di Indonesia. Saya sambil duduk gini aja nggak apa-apa kan ya? Ya kan, santai aja kan? Ya, oke. Coba next slide. Next slide. Ada yang kenal dengan Dr. Rubiono Kertopati nggak? Coba ada yang kenal nggak? Dr. Rubiono Kertopati. Kalau ada yang kenal saya kasih hadiah. Ayo buka di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang kenal? Ngacung satu orang. Silakan. Nggak ada? Oh, oke, nggak ada. Jadi Dr. Rubiono Kertopati itu adalah pendiri Persandian Republik Indonesia. Ada quote beliau yang sampai sekarang saya merasa itu masih sangat relevan. Quote beliau adalah, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Kekhilafan satu orang saja sudah cukup menyebabkan keruntuhan negara. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang di dalam posisi apapun, di tempat dia bekerja, itu mempunyai peran penting bagi organisasinya. Ya, sebagai contoh, misalkan nanti adik-adik bekerja di dunia jurnalisme, misalnya. Kemudian diminta oleh pimpinan redaksi untuk meliput sebuah peristiwa, yang mana peristiwa itu kemudian peristiwa yang sangat menimbulkan kehebohan ya, kemudian menjadi perhatian publik. Tetapi kemudian sebagai seorang jurnalis, ya, adik-adik ini salah mengambil angle. Dan kebetulan pimpinan redaksinya waktu itu ngantuk gitu loh, karena udah banyak berita yang masuk. Ya Mas Upi ya, begitu masuk ke redaksi, udah oke gitu. Naik berita online ternyata angle-nya berbeda. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa tempat di mana adik-adik nanti bekerja di media online atau media cetak ataupun apapun itu akan menjadi masalah. Opini publik akan terbangun mengikuti apa yang adik-adik nanti tulis. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja karena menuliskan dari angle yang berbeda menyebabkan misalkan opini publik yang menyebabkan pergerakan massa yang luas, yang banyak, yang masif dan sporadis. Terbangun opini negatif ya, yang kemudian memicu terjadinya kerusuhan massal. Landing page yang ada di dalam berita yang adik-adik sampaikan sosial media. Ya, itu udah kemana-mana itu, dari TikTok, X, Instagram, Facebook. Ya, karena satu orang. Kemudian terjadi kerusuhan massal. Dan itu ya bukan omongan saya aja, tetapi pernah terjadi di Indonesia juga. Ada beberapa kerusuhan ya, seperti pembakaran di tempat di salah satu provinsi kita di Sumatera Utara waktu itu ya Mas. Gara-gara pemberitaan yang tidak melakukan pengecekan ya dari Pimretnya pun kemudian waktu itu lalai dan abai sehingga menimbulkan kerusuhan seperti itu. Artinya apa? Apapun yang adik nanti bekerja dimanapun organisasinya, adik-adik punya peran penting. Itu yang pertama yang ingin saya berikan penguatan. Jadi yang namanya proses itu butuh waktu, ya, waktu yang nggak ujuk-ujuk. Jadi ikuti aja tahapan yang akan adik-adik nanti lalui. Langsung lulus, ada proses pembelajaran, ada proses ujian. Ujian selesai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 selesai, masuk ke dunia kerja nggak langsung ujuk-ujuk jadi direktur utama, jadi CEO yang menggantikan Mas Upi. Mungkin nggak? Bisa jadi dong. Bisa jadi kalau kemudian Mas Upi kemudian menunjuk salah satunya. Kan bisa aja ya Mas ya, orang kewenangannya di Mas Upi, tapi anyway segala sesuatu butuh proses dan adik-adik nanti punya peran masing-masing di
organisasi, institusi, perusahaan apapun. Pahami itu sehingga ketika bekerja betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Nah, dalam lingkup yang lebih luas ya di bidang keamanan nasional, lebih spesifik di keamanan siber, ya quote dari Dr. Rubiono Kertoparti sebagai pendiri Persandian Republik Indonesia sangat relevan, saya bilang. Kita belajar dari peristiwa terjadinya serangan siber di Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, terjadi karena adanya kelalaian. Tentu kelalaian itu ada gradasinya, apakah itu di level user, pengguna, administrator, atau pengambil kebijakan. Di level pengguna, ya ini saya bicara di dalam forum akademik ya. Ya, ternyata setelah ditemukan saat dilakukan digital forensik, ya masuknya malware itu, ransomware itu berasal dari salah satu akun, ya yang ada di salah satu provinsi di Indonesia. Ternyata kredensial account itu ya dipertukarkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan satu orang yang megang kredensial account, tetapi kemudian siapapun di dalam lingkungannya bisa pakai. Nah itu kemudian bocor digunakan oleh penyerang untuk akses ke dalam sistem. Ya, kalau sudah bisa akses ke dalam sistem, otomatis kita bisa akses ke dalam farm servernya yang ada di sana. Karena kebetulan ternyata nggak ada privilege access management, pembagian akses dari sistem yang ada di sana. Jadi di level user, karena satu orang, kemudian di level tata kelola, di administrator, tidak ada pemisahan terhadap bagaimana hak-hak user yang harusnya ada pembatasan. Sehingga apapun yang dikirimkan bisa kemudian pindah dari satu segmentasi ke segmentasi yang lain secara teknis seperti itu. Dan itu apa dampaknya? Dampaknya menyebabkan terjadinya gangguan terhadap lebih dari 280 kementerian, lembaga, dan daerah. Ya, adik-adik mungkin ingat pada Juni 2024, antrian di bandara, ya, imigrasi itu panjang banget, lama berminggu-minggu. Kemudian yang sudah kuliah mengajukan beasiswa, terganggu, terhambat pemberian beasiswanya, maupun juga yang sudah mendapatkan hak beasiswa. Ya, yang harusnya sudah dapat beasiswa ternyata belum dapat. Kemudian yang mau mendaftar ulang untuk mendapatkan hak beasiswa pertama kali belum bisa dilayani dengan cepat. Ada lebih dari 80.000 yang berhak menerima beasiswa itu waktu itu terganggu. Belum lagi yang daftar ulang. Itu untuk ke layanan publik. Belum yang government to citizen terganggu. Government to government. Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan di internal pemerintah juga terganggu. Jadi karena ulah dari satu orang. Makanya saya ingatkan ini. Ya, ingatlah kekhilafan satu orang saja cukup sudah untuk meruntuhkan negara. Gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Rubiono Kertopati ini bisa menjadi pengingat kita semua. Begitu. Ya. Mohon ini bisa dicatat. Jadi kalau Pak Sulis pernah ngasih kuliah perdana di Akademi Multimedia Indonesia, ingat quote dari Dr. Rubiono Kertopati. Dr. Rubiono Kertopati ini adalah dokter pribadi Kepresidenan Republik Indonesia Bung Karno sampai dengan beliau meninggal dunia. Dan beliau juga yang mendirikan Dinas Kode tanggal 4 April 1946 di kota Yogyakarta. Di Jogja ada Museum Sandi, ya. Itu di situ disimpan bagaimana sejarah persandian Republik Indonesia yang mengawal bagaimana pentransmisian berita tentang
kemerdekaan Republik Indonesia ke luar negeri sampai kemudian ke New York. Ada di Museum Sandi di Jogja. Nanti kapan-kapan kalau main ke Jogja mampir ya ke Museum Sandi. Jadi ini profil dari Dr. Biono Kertopati. 2025 kemarin beliau sempat diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun belum kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke, next slide. Nah, ini yang saya mau bahas ya tentang landscape keamanan siber, notifikasi insiden, ancaman dan tantangan keamanan data, dan selesai. Oh, kurang jelas ya? Ngomong aja dong. Tapi yang di sini dengar nggak omongan saya? Dengar ya? Ya. Oke, nggak apa-apa ngomong aja. Oke, next slide. Oke, sekarang jelas Mbak? Oke, ini apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya. Beliau menyampaikan pada pidato kenegaraan Presiden di agenda penyerahan DIPA, ya 2025 peluncuran katalog elektronik, ya Desember 2024 setahun yang lalu. Ini kata-katanya, penggunaan teknologi elektronik dan sebagainya juga rawan terhadap gangguan melalui teknologi. Serangan-serangan siber berjalan. Untuk itu kita harus bekerja keras, terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai teknologi ini. Menguasai siber, menguasai artificial intelligence. Nah ini pas nih, apa yang disampaikan oleh Mas Upi ya selaku CEO, ya, siber dan AI. Karena itu saudara-saudara kita akan fokus kepada pendidikan kita yang disebut sebagai Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Upi tepat ya tentang bagaimana dunia cyber, bagaimana artificial intelligence. Oke, next slide. Nah, ketika bicara tentang situasi ruang siber kita bicara tentang bagaimana sih situasinya. Jadi BSSN itu sesuai dengan amanahnya di Perpres 28 tahun 2021 tugasnya adalah membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Jadi nggak ada lagi instansi lain yang diberikan kewenangan seperti itu. Simpel kan? Membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Nah, sebelum saya jelaskan tentang hal ini, saya ingin setidaknya adik-adik mahasiswa tahu yang apa sih framework keamanan siber. Framework keamanan siber itu sederhananya adalah bagaimana melakukan identifikasi, deteksi, ya, kemudian proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap infrastruktur elektronik yang kita miliki. Jadi itu, jadi identifikasi tentang bagaimana kita melihat barang-barang, perangkat, peralatan, sumber daya dan tata kelola yang kita punya sekarang. Ya seperti di kampus AMI ini di sini. Ya, apa sih perangkat-perangkat elektronik yang dimiliki? Bagaimana koneksinya dengan internet? Kemudian aplikasi apa saja yang ada di dalamnya. Itu harus mampu kita lakukan identifikasi sehingga kita tahu mana yang harus kita lindungi. Siapa yang mengelolanya? Adminnya siapa? Siapa yang menggunakannya? Bagaimana hak akses mereka ke dalam sistem? Apakah ada server, apakah ada pusat data, ada storage, dan seterusnya? Bagaimana tata kelolanya? Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi insiden? Seperti itu. Itu framework keamanan siber. Jadi kalau saya jelasin mungkin 7 hari 7 malam nggak selesai Mas. Ya saya langsung ke sini aja. Itu frameworknya. Ya, nah sekarang situasinya di ruang siber kita tuh kayak gini nih. Jadi BSSN memasang sensor-sensor di ISP di Indonesia. Tetapi kapasitasnya masih sangat kecil. Masih kurang lebih 5% dari kapasitas traffic internet yang masuk di Indonesia. Tapi dari sini kita bisa melihat sebenarnya yang masuk ke ruang siber kita itu ternyata di sini
90 malware. Sisanya unauthorized access sama system misconfiguration. Ya, yang lain beberapa APT. Nah, kenapa malware menjadi paling banyak di ruang siber kita? Malware itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak malware? Ya, ada. Malware itu malicious software. Itu nama generik untuk virus, trojan, ya, adware, botnet, ya, dan seterusnya. Maka disebut malware. Penyebabnya kok besar sekali, sampai 93% dari penyebab terjadinya insiden. Penyebabnya cuma 3 hal. 1, nggak pakai antivirus. Yang kedua, pakai software bajakan. Yang ketiga, lisensinya habis dari aplikasi yang ada dan kita gunakan. Ya, yang pertama, ya, pakai software bajakan. Yang hadir di sini ada yang pernah pakai software bajakan nggak? Ada nggak? Ngacung kalau ada. Hah? Ada yang pakai software bajakan? Ah, oke, koreksi diri. Yang kedua, nggak pakai antivirus. Di gadgetnya yang ada antivirusnya ngacung, saya kasih hadiah. Ada nggak? Ayo, ada nggak? Di gadgetnya, ya handphone ya, yang menyimpan data pribadi, foto pacar, data-data bank, catatan kuliah, kemudian aktivitas sosial media, ya, ada di situ semua. Dipasang antivirus nggak? Coba cek. Kalau yang ada pakai antivirus, ya saya kasih hadiah. Ada nggak? Ngacung dari mahasiswa ada Mbak? Hah? Nggak? Nggak ada yang pakai. Oh, nah dari kita yang mengelola data yang kita miliki, ya itu aja sudah nggak peduli sama yang kita miliki. Gimana kemudian kalau adik-adik semua nanti selesai dari kuliah, ya kemudian kerja diberi tanggung jawab mengelola data milik orang lain. Ya, data yang kita miliki sendiri aja kemudian kita nggak jaga. Kemudian yang terakhir lisensinya habis. Ya, sudah dipasangin software tertentu, lisensinya habis, udahlah nanti diperpanjang. Mungkin adik-adik pernah lihat ya kalau lagi Zoom meeting, itu di pojok kanan kadang terlihat ya kan, please activate your license, gitu kan, atau your license is already expired, itu kan sering tuh di pojok kanan tertulis ya, itu karena itu. Jadi pertama pakai software bajakan, nggak pakai antivirus, yang ketiga lisensinya habis, makanya 93% penyebab terjadinya insiden di ruang siber itu dari malware. Nah, kemarin kalau adik-adik baca berita, ya Indonesia itu menjadi sumber dari serangan DDoS terbesar di dunia. Ya mungkin wartawan-wartawan senior tahu itu, beritanya cukup viral, ada di sosial media. Yaitu penyebabnya. Karena kita masih malas untuk bisa bagaimana melindungi gadget kita. Oke, ya. Jadi kalau kita pengen meredus, meminimalkan risiko serangan siber bersumber dari malware, ya setidaknya kita mengatur 3 hal tadi. Ya, dicek ya gadgetnya, sistemnya itu pakai software bajakan enggak, ada antivirusnya enggak, yang terakhir lisensinya habis atau enggak. Kalau misalkan itu bisa kita lakukan, setidaknya kita meminimalkan risiko sampai 93%. Ini data statistik, jadi bukan data asal-asalan. Ini sampai 12 Desember ya, Dek. Sampai 12 Desember 2025. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa ancaman terbesar di ruang siber kita disebabkan oleh malware. Karena apa? Karena 3 hal tadi kita tidak lakukan atau abai atau luput.
Ya, kita nggak usah mikir yang luas-luas, yang besar-besar lah. Tentang bagaimana kita menjaga gadget kita. Ya, oke. Next slide. Oke, ini terlalu teknis dan terlalu ke pemerintahan, tetapi saya ingin menyampaikan. Jadi BSSN itu hadir berdasarkan Perpres 28 tahun 2021 merupakan amandemen dari Perpres 53 2017 dan Perpres 133 2017. Nah, tugas BSSN itu kan melakukan monitoring, kemudian ditemukan ada aset-aset ya dari pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang terindikasi kena serangan atau terindikasi on progress diserang misalnya. Itu kita kasih notifikasi. Tapi tidak ada kewajiban bagi instansi manapun untuk melaksanakan rekomendasi dari BSSN. Kalau dalam syariah Islam itu hukumnya adalah mubah. Dilaksanakan boleh, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Bukan sesuatu yang wajib seperti sholat, membayar zakat, fitrah, berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan wajib. Kalau nggak dilaksanakan mendapat hukuman. Atau dalam hukum positif kita, ya tidak ada sanksi. Baik sanksi administratif maupun juga sanksi pidana atau hukuman pidana nggak ada. Jadi 658 laporan belum direspon. 1.900 sudah direspon. Itu naik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan karena apa? Semakin sadarnya ya pemerintah pusat, daerah maupun sektor swasta tentang bagaimana peran penting dari melaksanakan rekomendasi dari BSSN. Jadi peristiwa serangan siber di PDNS Surabaya itu kemudian menyadarkan para pemilik sistem elektronik, pengolah sistem elektronik akan pentingnya warning, alert dari Otoritas Keamanan Siber dan Sandi di Indonesia yaitu BSSN. Seperti itu. Jadi kita butuh penguatan tentang bagaimana ya pemilik sistem elektronik juga mengindahkan, melaksanakan ya notifikasi ataupun rekomendasi dari BSSN dalam bentuk payung hukum, ya dalam bentuk undang-undang. Kan kalau undang-undang itu kemudian mengikat tidak hanya pemerintahan tetapi juga di luar pemerintahan. Mengikat tentang bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan semua stakeholder di dalam satu negara itu. Jadi penguatan yang paling penting adalah bagaimana rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber ini kemudian bisa menjadi payung hukum yang dapat dipedomani tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga sektor lain di luar pemerintahan. Ya, karena sampai sekarang belum ada dan itu menjadi sebuah kekosongan hukum. Kita sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN tentang bagaimana menata kelola ruang siber terutama yang yang seperti undang-undang gitu. Ya, kita hanya punya Perpres, ya, Inpres, tapi belum di level undang-undang. Oke, next slide. Nah, kemudian ancaman data supaya gampang diingat, ya kita ini semua menggunakan gadget, bahkan ada satu gadget lebih dari 2 gadget, ya, dan itu akan menjadi semakin luasnya permukaan serangan, semakin luasnya kemungkinan terjadinya pencurian data, pengambilan data, atau secara nggak sengaja data kita kemudian diambil orang. Semakin banyak aplikasi yang kita punya, semakin banyak gadget yang kita punya, semakin memperluas permukaan serangan. Semakin banyak data yang akan kita share di aplikasi itu, di gadget itu.
Nah, state of the art dari data yang kita pakai, kemudian data itu bisa jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan ataupun juga yang punya kepentingan khusus, itu state of the art-nya ini. Pertama, data dicari. Jadi kalau adik-adik pengen ngecek tentang saya, tinggal Google aja. Dengan search engine, masukkan nama Sulistyo, BSSN sudah keluar. Masukkan ke sosial media, di Facebook, di X, di Instagram, ada nggak Sulistyo BSSN? Keluar. Atau nama diri dari adik-adik semua. Ya, masukkan nama. Dari situ kita bisa ngecek. Sebenarnya data pribadi kita ada yang di publish nggak sih? Data pribadi, ya nama, alamat, tanggal lahir yang identik dengan subjek. Begitu. Ya mungkin secara nggak sengaja kita nggak membocorkan, menyampaikan, mempublish data pribadi kita. Tetapi pada saat kita menggunakan sosial media, pada saat misalkan Mas ulang tahun namanya siapa Mas? Sahrul. Nah Mas Sahrul nggak menyebutkan kapan dia lahir, tetapi kemudian di dalam pertemanannya di sosial media pada saat Sahrul ulang tahun ada yang upload Happy birthday Sahrul ke-19. Di situ tanggalnya ada. Berarti Sahrul lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, kemudian di situ ada mamanya. Selamat ya Sahrul dari mami, dapat nama dari ibunya. Ya kan? Seperti itu. Biasanya kalau kita buka akun perbankan kan di situ ditanya nama ibu kandung, ya kan? Masukin aja nama ibunya Sahrul yang kemarin. Tempat tanggal lahir, sudah tahu kan? Lahirnya di Makassar tanggal sekian. Ya. Karena apa? Karena dengan search engine aja. Jadi data dicari dengan search engine. Yakah berhati-hatilah ya. Minimal ke diri kita juga ke lingkungan kita untuk apa? Membatasi bagaimana informasi kita bisa publish. Ya. Kalau kita sudah paham tentang data pribadi apa saja yang nggak boleh dipublish, ya, maka kita tahu bagaimana sosial media itu juga menjadi alat untuk apa? Untuk data mining. Untuk ngumpulin data dari masing-masing kita. Bisa jadi adik-adik di sini ada yang kemudian berhubungan erat ya dengan salah satu misalkan teman-teman lain yang di circle lain begitu. Jadi ada satu disertasi atau tesis dari salah satu mahasiswa di Indonesia itu menulis tentang bagaimana kita semua terhubung dalam 7 tingkatan sedunia. Jadi dengan kita mengetahui ya social network analysis itu nanti bisa keterhubungan dengan 7 tingkatan kepada semua orang yang ada di dunia. Seperti itu. Artinya maka berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Data diri kita, keluarga kita, rekan-rekan sekerja kita. Seperti itu. Ya, kemudian data diberi. Ini maksudnya apa? Jadi kadang kita itu menggunakan aplikasi, perhatikan nggak begitu kita install aplikasi baik itu APK maupun yang ada di iOS, yang di iPhone dan seterusnya. Saat install aplikasi kan kita main yes saja kan. Tanpa kita baca namanya term and condition, syarat dan ketentuan. Padahal kalau Bapak Ibu, adik-adik semua baca di term and condition itu jelas bahwa pada saat Anda menginstal aplikasi ini, maka kami akan dapat menggunakan informasi yang ada di dalam device berupa kontak, aktivitas Wi-Fi, GPS akses, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Anda tidak setuju, maka Anda tidak dapat menggunakan aplikasi ini.
Ada yang baca itu enggak? Ada yang baca. Kalau nggak setuju, mau dispute, ketika sudah aplikasi itu dipakai, datanya digunakan, silahkan ajukan gugatan ke District Court yang ada di San Francisco. Benar nggak? Coba aja baca. Artinya apa? Artinya ketika kita install aplikasi, secara sukarela, ya sesuai dengan konsen, data yang kita punya di dalam gadget kita diserahkan kepada yang memberikan aplikasi itu. Begitu kan? Benar nggak? Dari aplikasi. Nah itu di term and condition, makanya dibaca baik-baik. Term and condition. Terutama game-game software yang gratisan. Nah berikutnya, data dicuri, sengaja saya merahin. Kenapa? Karena kalau data dicuri itu sangat spesifik and targeted. Kebanyakan berkaitan dengan cybercrime. Contoh APK, kan ada tuh kalau misalkan mau musim kawinan, hajatan, ada yang ngirimin software APK melalui broadcast pesan di WhatsApp. Nah berarti yang dikirimin itu targeted. Begitu APK itu diinstal, semua kredensial account yang ada di dalam gadget itu dikuasai. Sekarang yang terbaru adalah pendaftaran dari IKD kan, Identitas Kependudukan Digital, dikirimin di telepon. Bahkan saya sendiri juga pernah dikerjain, ya di WhatsApp, mengaku dari Kecamatan Jati Asih gitu, kemudian menelpon ya, bener ya Mas ya, dan saya ikutin aja gitu, saya rekam malah, ya kan. Gitu. Nah, berikutnya nanti akan ada petugas namanya Bu siapa gitu ya, Bu Agnes misalnya. Dan profilnya itu dipasang, dia ambil dari Instagram tentang ini, Instagram itu wanita-wanita berseragam ASN yang cantik-cantik dipasang di situ. Ya karena ini cowok, mungkin kalau yang cewek sasarannya adalah ASN berseragam coklat yang ganteng-ganteng. Oh siapa nih, misalkan kalau ke saya namanya Agnes, mungkin kalau mbak yang baju hijau namanya Agus gitu kan, tapi pakai baju coklat ASN, tahu kan seragam Pemda gitu. Nah itu terjadi, saya pun kena, tapi karena saya sudah punya literasi yang baik, jadi saya nggak tertarik, tapi saya pengen tahu aja gitu sampai di mana sih. Sampai kemudian mereka menutup telepon atau nggak ngubungin saya lagi. Nggak apa-apa, dinikmati aja buat lucu-lucuan. Bahkan bisa jadi dari AMI, Asosiasi Akademi Multimedia Indonesia, bikin lomba gitu, bikin lomba lucu-lucuan menanggapi telepon-telepon kayak gitu. Ya kan? Itu sebagai apa? Ya kan anak-anak Gen Z ini kan, Gen Alpha, Gen Z, punya pemikiran yang inovatif gitu, dari sesuatu yang menyeramkan dibikin lucu gitu. Ya, jadi itu yang disebut sebagai data yang dicuri. Jadi sesuai target. Jadi kalau bicara tentang ancaman terhadap data, ya state of the art-nya adalah seperti ini. Data dicari, data diberi, data dicuri. Sehingga kita perlu kehati-hatian. Jadi saya ingin membangun awareness ya kepada adik-adik semua, mahasiswa, mahasiswi untuk bisa memahami bahwa kita semua punya tanggung jawab terhadap gadget yang kita miliki, terhadap data yang kita kelola. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah Mas Damar baru tanya jawab ya. Mas Damar. Kita beri aplaus dulu kepada Bapak Sulistyo yang memberikan materi yang sangat luar biasa kepada teman-teman mahasiswa. Selanjutnya oleh Bapak Damar Juniarto, Esos Emikom, Cemet, selaku dosen Akademi Multimedia Indonesia. Saya persilahkan Bapak.
Boleh dibantu presentasinya? Selamat siang semuanya, selamat menjelang sore ya kalau di Makassar ya. Oh, belum sore bahkan, masih siang ini. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini di kuliah perdana untuk topik artificial intelligence. Ini semua angkatan pertama begitu ya Pak Upi ya? Boleh angkat tangan mahasiswa-mahasiswi saya nantinya? Yang mana mahasiswa ada berapa orang? Oh, malu-malu ya? Oke. Baik, saya akan menyampaikan hal yang mungkin lebih baik mendengar dari pengalaman dari teman-teman justru, maka ini akan menjadi lebih baik. Karena kalau mendengar dari saya pengalamannya mungkin saya kalah canggih ya dalam hal artificial intelligence dibandingkan teman-teman. Tapi mari kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Damar Juniarto, saya dosen juga, seperti halnya Pak Sulis. Oh, sorry Pak. Dan pada kesempatan ini saya akan menggunakan waktu ini untuk menjelaskan tentang hal-hal yang barangkali ada tapi tidak kita terlalu dalami ya sebelumnya. Kita coba masuk dengan lebih hati-hati untuk bisa sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang artificial intelligence. Boleh diganti slide-nya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tetapi secara sederhana ini akan bicara tentang bagaimana revolusi teknologi yang ada selama ini, lalu kita nanti mendalami tentang artificial intelligence, lalu memahami siapa pionirnya dulu, lalu sejarahnya seperti apa, dan disambung dengan pemanfaatan, dan akhirnya nanti kita bicara soal imbas. Nah, bisa kita mulai. Saya rasa dalam sejarah manusia, next, itu kita menghadapi suatu peristiwa yang banyak ya, terutamanya dalam kaitan pemanfaatan teknologi yang mengubah kehidupan manusia. Ada banyak tahapan-tahapan perubahan teknologi yang kita bisa lacak balik dari tahun 1500-an. Pada waktu itu adalah penemuan mesin uap di tahun 1500-an yang mengubah banyak hal, terutama dalam kepentingan bagaimana kita memproduksi sesuatu dan memanfaatkan waktu kita. Jadi dulu sebelum ada teknologi-teknologi seperti mesin uap, pekerjaan semua dikerjakan dengan tangan. Ya kan, misalnya membajak sawah, lalu misalnya bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu dikerjakan dengan, kalau dia menggunakan tenaga manusia, ya berarti dengan kakinya ya, misalnya dengan bersepeda atau dengan dengan tangannya dia, jadi dia mengayuh di sungai. Tetapi begitu ada mesin uap, perubahan yang paling mendasar adalah kerja-kerja tangan, kerja-kerja fisik itu digantikan oleh kerja mesin yang ditenagai oleh mesin uap. Ambil contoh misalnya yang tadinya kita bertransportasi dengan tadi ya menggunakan kayu mengayuh, digantikan dengan mesin uap yang menggantikan kerja mengayuh itu dengan alat kayu ya dari uap, ditenagai uap. Sehingga manusia tidak terlalu capek lagi untuk bisa sampai ke satu titik, tidak perlu lagi banyak orang. Misalnya kalau teman-teman mengikuti banyak film-film di zaman dulu, satu kapal itu butuh banyak sekali pendayung, itu sudah tidak perlu lagi. Karena cukup dengan satu mesin uap, kapal itu bisa sampai ke tujuan lebih jauh.
Begitu juga dengan sepeda yang tadinya harus mengandalkan pada kekuatan kaki, tetapi dengan adanya mesin khusus untuk sepeda, akibatnya nggak perlu lagi menggunakan tenaga kaki untuk bisa sampai ke tempat yang lebih jauh, cukup dengan menggunakan mesin uap. Lalu ada penemuan kereta api, penemuan mesin-mesin besar yang membuat proses-proses produksi di pabrik-pabrik itu berjalan begitu cepat. Sehingga apa yang dihasilkan tadinya produksi rumah tangga, akhirnya berubah menjadi produksi-produksi dalam pabrik-pabrik yang menghasilkan banyak barang. Kemudian kita mengenal karena adanya revolusi teknologi itu, mengenal waktu luang. Jadi orang tuh dulu tidak kenal yang namanya tamasya, tapi begitu kenal yang namanya teknologi, akhirnya mulai bertamasya. Nah itu terjadi di puluhan tahun yang lampau. Nah kemudian bergulir ketika masuk ke teknologi yang berikutnya. Jadi mesin uap itu disusul dengan mesin listrik, karena penemuan listrik. Penemuan listrik mengubah juga banyak hal, terutama karena akibat penemuan listrik itu kita lebih banyak waktu yang bisa dipakai untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya harus dihentikan karena gelap, ya kan? Itu ada di industri 2.0, ya. Lalu dilanjutkan dengan penemuan yang selanjutnya itu adalah penemuan komputer di industri 3.0 dan otomatisasi elektronik biasanya. Dan di zaman saya itu adalah penemuan industri 4.0 di mana kekuatannya adalah kekuatan cyber, teknologi cyber. Jadi komputer yang tadinya berdiri sendiri, barang-barang elektronik yang tadinya berdiri sendiri, itu mulai berjejaring dan kemudian menjadi kekuatan baru dalam kehidupan masyarakat, dan kita mulai mengenal zaman-zaman banyak hal muncul karena keajaiban internet, ya kan? Nah, menarik bahwa sekarang kita hidup di revolusi teknologi yang kelima yang disebut dengan industri 5.0, di mana artificial intelligence itu menjadi salah satu bentuk teknologi kuncinya. Nah, dampaknya seperti apa teman-teman? Mungkin dalam dunia digital, karena ini kita bicara soal multimedia. Next, kita bisa melihat tahun 94, ini cerita ya, itu muncul yang disebut dengan era .com atau website. Semua orang bicara tentang kehebatan website untuk bisa menjual barang lebih jauh daripada yang pernah dibayangkan manusia, karena barang-barang yang ditampilkan itu bisa dilihat di seluruh dunia secara sekaligus begitu ada satu website. Maka orang berlomba untuk punya website. Nah, itu eranya lahir ketika Google mulai waktu di tahun-tahun itu, dan ada Amazon.com, di Indonesia juga ada ikut merasakan juga namanya booming internet. Lalu di tahun 2008, nah ini mungkin era yang teman-teman udah merasakan ya, itu adalah eranya aplikasi mobile. Jadi WhatsApp, lalu aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Detik, TikTok, Gojek. Nah itulah eranya aplikasi mobile. Dan yang mulai terjadi belum lama ini, mungkin hitungannya belum sampai 5 tahun, mulai dari tahun 2022 itu adalah eranya artificial intelligence. Jadi teman-teman sudah merasakan 2 kali era teknologi yang terbaru ya dalam dunia digital. Dan dalam 20 tahun terakhir ini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang tadi ya lebih cepat dan lebih jauh, itu menjadi lebih tidak pernah diperkirakan akan secepat itu. Bayangkan saja kalau kita bicara tentang WhatsApp, untuk bisa terkenal itu dia butuh waktu sekitar mungkin 2 tahun dia baru terkenal. Tetapi ChatGPT itu hanya butuh waktu 3 bulan untuk bisa
langsung terkenal sebagai perusahaan yang aplikasi yang di-download paling banyak. Nah, ini menandakan ada satu fase ketika teknologi ini memberi wajah baru pada konteks kehidupan manusia. Nah, beruntung bahwa kita semua mengalami itu secara bersama-sama. Teman-teman mengalami 2 fase yang penting tadi, kalau saya mengalami lebih daripada 2, jadi terlihat perbedaan-perbedaannya, tetapi prinsip dari teknologi adalah teknologi akan selalu ada inovasi yang baru, ya. Jadi ini pasti belum berhenti. Teman-teman bisa mengalami lagi fase-fase berikutnya, tetapi yang hampir bisa dipastikan bahwa setiap teknologi yang muncul itu akan membuat perubahan-perubahan yang signifikan, yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Nah, kalau saya mencoba bertanya kepada kita semua, apa itu artificial intelligence, mungkin jadi seperti sesuatu yang berat ya. Karena seolah-olah itu benda asing yang kita mungkin awal-awal pertama mungkin juga akan menemukan kok ini seperti berjarak sekali. Mungkin penyebabnya karena bahasa Inggris, ya kan? Tapi sebetulnya hampir bisa dipastikan setiap generasi yang sudah merasakan teknologi 3.0 dan seterusnya, itu sebetulnya sudah kenal artificial intelligence, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, secara sederhana kalau kita bicara soal artificial intelligence, itu adalah sebuah teknologi yang mengandalkan data untuk bisa menghasilkan sebuah komputasi yang lebih baik. Itu secara sederhana. Tentu saja pengertian tentang artificial intelligence ini nantinya akan berbeda-beda dan saya akan coba tunjukkan bagaimana kita memaknainya secara berbeda ya. Nah, dalam next pemaknaan misalnya, kalau setiap kali kita bicara soal artificial intelligence, hari-hari ini kita akan menemukan banyak sekali makna yang berbeda-beda atau kata-kata yang macam-macam. Seperti saya mengenalnya dengan artificial intelligence atau dulu dikenalnya dengan istilah kecerdasan buatan. Tetapi teman-teman bisa cek sekarang ini diterjemahkan dengan makna yang berbeda. Misalnya diterjemahkan sebagai akal imitasi. Mungkin cara penyamaan cocokologi ya kalau bahasa Indonesia, AI kan. Kemudian dia diterjemahkan sebagai akal imitasi. Kan? Lalu ada pemaknaan yang lain yang disebut dengan kecerdasan artifisial dan itu menjadi tanda bahwa sekalipun kita bicara artificial intelligence, barangkali kita memahaminya secara berbeda-beda. Nah, saya coba sampaikan kepada teman-teman kenapa kita mengartikannya secara berbeda-beda. Pertama, ketika kita mengartikan itu sebagai akal imitasi, maka bayangan kita ketika mendengar kata itu, kemudian terbayang otak manusia, tapi otaknya bukan dari bahan yang organik ya. Dalam bayangan itu kan dia dibayangkan seperti mungkin kabel-kabel dan sirkuit-sirkuit begitu ya, yang dibayangkan bekerja seperti kinerja otak. Nah, tapi ada makna yang kurang pas juga kalau artificial intelligence itu dimaknai sebagai akal imitasi, karena sebetulnya kalau diperbandingkan secara secara langsung sebetulnya tidak mungkin otak itu disamakan seperti akal itu disamakan seperti akal imitasi. Pertama karena dalam AI itu hanya mengandung 32 neuron. Hanya ada saraf yang sebanyak 32. Dan jumlah ini terlalu sedikit untuk bisa disandingkan dengan otak manusia yang isinya lebih daripada 32. Ada yang tahu berapa neuron ada di dalam otak manusia? Coba boleh pakai ChatGPT, dibantu, dicek, atau pakai Meta AI. Pertanyaannya adalah ada berapa neuron yang dimiliki oleh otak manusia? Ada udah punya jawabannya? Silakan. Nah itu ya, belajar tapi dibantu artificial intelligence ya. Ada berapa?
Nah, jauh kan? Ada yang kemudian masih mau menggunakan istilah akal imitasi, kayaknya kurang pas ya. Bahkan cacing yang binatang yang paling sederhana, yang nggak punya otak ya, dan dia sederhana sekali wujudnya, itu saja dia punya neuron sekitar 100 neuron. Maka sebetulnya artificial intelligence yang kita bicarakan ini sebetulnya jauh sekali daripada bentuk kecerdasan yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Bahkan kalau dibandingkan dengan manusia, ya seperti yang kakak katakan tadi, miliaran neuron kan, nggak sebanding dengan si AI yang hanya 32 neuron. Nah itu yang mau saya sampaikan, pemaknaan ini kemudian memaksa kita untuk bisa menempatkan AI dalam porsi yang lebih tepat. Lalu yang kedua, kalau dia dikatakan sebagai kecerdasan buatan, itu juga kurang tepat untuk bicara tentang teknologi ini. Karena kalau kecerdasan buatan atau apapun yang buatan, ambil contoh, kita bicara tentang handphone, semua punya handphone kan ya? Mungkin nggak handphonenya berubah? Nggak kan? Karena bentuk handphone begini-begini aja begitu kita beli kan? Tetapi kalau kita punya teknologi AI, hari ini kita punya membangun teknologinya, mungkin dalam waktu cepat ketika dia sudah di-feeding dengan data, dia tidak menjadi benda yang sama lagi. Itu kenapa? Karena kecerdasan yang ada di dalam, kecerdasan tanda kutip ya, di dalam teknologi tersebut, dia terus belajar dan terus memperbaharui diri. Sehingga dia tidak lagi merupakan benda yang sama seperti pada saat dia digunakan pertama kali. Nanti saya akan jelaskan kenapa begitu. Maka yang lebih tepat kalau kita bicara soal artificial intelligence itu adalah kecerdasan artifisial. Apanya yang menarik dari pemaknaan kecerdasan artifisial ini adalah bahwa yang dia coba tiru itu adalah intelijensi manusia. Dia tidak berusaha untuk menjadi manusia seperti kita, tetapi dia hanya ingin mencoba mengatakan bahwa teknologi ini punya kecerdasan sendiri gitu ya. Jadi dia tidak untuk disandingkan dengan manusia ya, tetapi untuk mengatakan bahwa dia punya kecerdasan sendiri. Nah, siapa sih orang yang pertama kali mencoba untuk membuat teknologi semacam ini dan apa yang dia pikirkan dulu? Kita bisa lihat dari slide berikutnya. Saya waktu mengetahui tentang artificial intelligence ini tahun 2019 ya. Waktu itu saya pembicara di Forum Tata Kelola Internet Dunia di Berlin, Jerman, dan kaget karena topik tentang artificial intelligence ini dibicarakan secara intens dan semua orang hampir sama mungkin seperti yang pernah dialami di Indonesia, khawatir betul akan kehilangan pekerjaan karena mau digantikan oleh artificial intelligence. Mungkin ingat ya zaman-zaman itu ya. Ternyata ketika dibicarakan dan kemudian saya mencoba untuk belajar sendiri tentang artificial intelligence, kaget bahwa sebetulnya teknologi yang kita bicarakan di tahun 2019 itu ada jauh-jauh jaraknya daripada apa yang saya pikir waktu itu sebagai sebuah teknologi baru. Karena yang kita bicarakan ini adalah sebuah teknologi yang tercetus dari pemikiran seseorang yang namanya Alan Turing. Orangnya seperti itu, mungkin agak jauh sama artis Korea ya. Tapi dia ahli teknologi ya. Dia punya reputasi sebagai orang yang menciptakan mesin Enigma. Mesin Enigma itu adalah kaitannya kerjanya Pak Sulis itu mirip ya. Jadi mesin yang bisa mengurai sandi dari Jerman. Dan orang ini menulis di dalam jurnal psikologi dan juga filsafat tentang kemungkinan apakah
bisa mesin itu berpikir. Nah, kenapa dia mengajukan tulisan ini dalam jurnal? Karena dia ingin ada kinerja mesin yang sudah bukan lagi harus terus-menerus dikasih tahu manusia atau masih ada campur tangan manusia dan pengen bahwa mesin itu berpikir dengan caranya sendiri. Dan dia ciptakan pada akhirnya dia menciptakan sebuah Turing test itu atau tes uji Turing di mana mesin itu dicoba untuk bisa mengingat kalau dia menghadapi sebuah pilihan A atau B dan pilihan yang benar itu adalah B, apakah kemudian selanjutnya ketika diminta untuk memilih dia akan memilih B. Dan itu dilakukan terus-menerus dan sampai akhirnya berhasil. Dan itu kemudian dituliskan sebagai sebuah konsep bahwa satu hari nanti ini ada mesin yang bisa berpikir. Kemudian ide ini dilanjutkan dan dijadikan sebuah istilah yang dikenal sekarang sebagai artificial intelligence di tahun 56. Jadi jaraknya jauh sekali ya teman-teman. 56 saya aja belum lahir. Ada yang sudah lahir sini tahun 56? Jadi kita semua sebetulnya sudah tahu artificial intelligence ini, tapi mungkin dengan nama yang berbeda-beda. Nah ini yang mau saya sampaikan. Di zaman itu mungkin dinamakan sebagai mungkin kotak pintar, mesin pintar, semacam itu ya. Lalu di zaman saya, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di zaman saya tahun 97, saya baru ingat bahwa ini istilah dulu untuk artificial intelligence itu adalah superkomputer. Superkomputer itu adalah komputer yang begitu pintar sehingga dia bisa mengalahkan seorang grandmaster catur ketika tanding. Bukan lagi bapak-bapak lawan bapak-bapak, biasanya catur kan begitu ya. Tetapi dia berhadapan dengan grandmaster yang namanya, coba Kak Upi masih ingat nggak? Grandmaster catur ini terkenal sekali. Iya, bukan Utut Adianto. Garry Kasparov. Jadi tahun 97, Garry Kasparov itu menyerah kalah main catur melawan komputer. Nah kalau sekarang di game-game atau di komputer itu suka ada ya game catur kan? Pernah nyoba nggak main catur itu lawan mereka? Itu kan AI sebetulnya. Nah, tetapi yang kalau kita kalah ya oke lah, kita karena kita mungkin kurang menguasai catur ya. Tetapi Garry Kasparov, Grandmaster ini sudah menang 17 kali berturut-turut. 17 kali berturut-turut. Melawan Grandmaster catur yang lain. Tetapi di tahun 96 dia itu seri melawan si komputer yang namanya Deep Blue buatan dari IBM. Dan di tahun berikutnya tahun 97 dia kalah. Kalah cukup banyak selisihnya. Dan itu menjadi headline waktu itu di Kompas. Dan saya baru teringat kembali, oh iya ya, tahun itu kami mengenalnya dengan superkomputer. Yang menarik adalah 2 tahun berikutnya, Garry Kasparov bukan lagi orang yang duduk di meja catur melawan pecatur lain. Tetapi dia duduk seperti teman-teman, duduk di kursi penonton. Dan yang dia tonton adalah komputer lawan komputer. Komputer Deep Blue, buatan dari IBM, melawan komputernya Google. Dan komputer Google itu yang kemudian menang lawan Deep Blue. Dan untuk selanjutnya, manusia udah kalah pintar dalam urusan soal catur-mencatur ini dibandingkan dengan artificial intelligence. Jadi ada satu lompatan yang cukup jauh secara waktu dan kita baru tersadar sekarang bahwa yang namanya artificial intelligence itu bukan sesuatu yang sifatnya asing. Nah ini sebetulnya mau saya katakan kepada teman-teman semua, hari ini kalau kita bicara soal artificial intelligence, saya bisa sampaikan ke teman-teman, teman-teman sudah merasakannya, menghidupinya, dan juga justru sudah terbantu oleh artificial intelligence.
Jadi kalau semua baru belajar artificial intelligence hari ini, sebetulnya agak telat. Nah, contoh yang paling gampang di teman-teman semua itu adalah kalau kita sekarang mencari sesuatu lewat Google ya, misalnya Google Search, kita ketikkan, misalnya pertanyaannya adalah siapakah Upi Asmaradana gitu ya. Bisa ya? Jadi contoh ya. Coba teman-teman cari. Kata pertanyaannya itu, siapa Upi Asmaradana? Buka handphone, pakai handphone. Apa yang terjadi ya kira-kira? Apakah dikenal gitu ya pertanyaannya itu dulu. Ya, ternyata saya juga penasaran ya. Kita coba dulu. Ada hasilnya kah teman-teman? Yang sudah ketemu hasilnya boleh dikasih mic, Mbak. Sudah ada yang ketemu? Oh, oke. Founder dan CEO KGI Network, Ketua Umum Generasi Digital Indonesia, Waketum Asosiasi Media Siber Indonesia, jurnalis, penggiat media baru. Itu yang saya dapat. Oke. Nah, pertanyaannya kan ke Pak Upi, apa Pak Upi pernah ngisi itu sebelumnya? Hah? Belum pernah? Sudah pernah? Oke. Oke, kita bisa juga ngetes ya. Misalnya siapa Damar Junior itu saya ya. Coba aja dites. Atau teman-teman mengetes diri sendiri. Keluar nggak hasilnya? Nah, apa yang membedakan seseorang itu keluar hasilnya dengan yang tidak ya? Coba, ada yang mau coba mencari siapa Damar Juniarto misalnya, yang paling gampang lah. Damar Juniarto. Juniarto. Ada? 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 Kita Ini kalau nggak ada, saya minta ini aja. ini ada, Pak. Oh, ada. Yang saya dapatkan adalah Damar Juniarto adalah seorang akademisi dan pakar hak asasi manusia Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara. Pada saat ini ia mengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya. Nah, tinggal dicoba-coba yang lain ya. Tapi ini saya juga mau coba-coba, mau tanya AI juga. Saya sendiri. Anda tanyakan tentang AI, jangan sungkan. Oke, siapa Damar Juniarto? Nggak dikenal ya. Halo. Siapa Damar Juniarto? Damar Juniarto adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia dan pakar keamanan digital. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SafeNet dan saat ini mengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, misalnya begitu ya. Jadi AI assistant itu sudah kita kenal dan bahkan kita mungkin menggunakannya untuk gunanya macam-macam. Pertama untuk ngepoin narasumber ya atau ngepoin dosen itu bisa. Tapi bisa digunakan juga untuk yang lain-lain. Yang lain-lain misalnya kalau dalam mungkin dunia teman-teman itu adalah menggunakan sosial media dan suka pada satu mungkin artis tertentu atau topik tertentu, maka dibantu oleh sosial media untuk terus menampilkan hal yang sama buat kita sehingga kita tidak banyak melihat hal yang lain yang kita tidak suka. Misalnya yang dia suka itu adalah, ini karena saya bukan Gen Z ya, tapi Gen yang lain, yaitu Gen Dut, suka makan berarti. Maka yang akan tampil lebih banyak di
di FYP saya atau di trending topik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan menu makanan. Misalnya karena saya di Makassar, mungkin yang akan banyak keluar itu adalah sop saudara atau apa tadi dua malam lalu itu namanya Songkolo Bagadang ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, itu peran serta AI ada di situ. Begitu juga teman-teman juga akan terbantu misalnya kalau menggunakan Gmaps, Waze, dan lain-lainnya semuanya berkaitan dengan peta, itu AI sangat berperan sekali untuk bisa membantu driver-driver bisa sampai ke tempat yang lebih di tempat yang ditujunya secara lebih cepat ya, tanpa harus kena macet. Nah, karena kita sudah dikepung oleh AI, maka sebetulnya pemahaman kita tentang teknologi ini menjadi mendesak untuk tahu esensinya ya. Next. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang ada sekarang, itu adalah sebuah proses yang panjang tadi. Saya katakan dari tahun 56, ini disebut dengan konsep yang besar namanya artificial intelligence. Tapi kemudian para teknolog itu membuat machine learning, mesin yang bisa belajar membedakan pilihan-pilihan yang ada sehingga dia bisa menajamkan pilihan tersebut menjadi lebih selektif. Lalu deep learning yang kemudian dia meniru seperti cara kerja otak, yaitu memilah informasi berdasarkan klasifikasi. Kalau machine learning itu hanya 1 kali berpikir, sementara deep learning itu minimal 8 kali berpikir untuk satu pertanyaan yang sama. Jadi dia akan memilah berdasarkan kemungkinan-kemungkinan apa yang ada yang bisa dijadikan jawaban, dan baru keluar sebagai sebuah jawaban kepada kita itu setelah melakukan proses berpikir yang berlipat-lipat. Lalu ada next-nya, kita akan mengenal dalam proses perkuliahan akan mengenal tipe-tipe artificial intelligence, mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit sekarang. Kalau di situ sampai ke dari artificial intelligence, machine learning, deep learning, ada generative AI. Mungkin kalau nanti waktunya dalam pertemuan kita itu cukup, saya akan kenalkan juga dengan agentic AI. Nah, kalau bicara tentang generative AI, next. Maka sebetulnya kita nggak bisa tidak, misalnya untuk tadi saya mencontohkan tentang cara kerja Gemini atau ChatGPT dengan voice assistant tadi, nggak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan tentang siapa Upi Asmaradana atau siapa Damar Juniarto kalau nggak ada data yang masuk. Maka kalau tadi ada pertanyaan yang kemudian nggak keluar, misalnya tentang teman-teman, problemnya sederhana aja, karena memang nggak pernah ada data yang pernah diinput ke dalam sistem informasi ini terkait dengan diri kalian. Maka untuk sesuatu yang sudah ada datanya, kita bisa lihat dalam layar di depan, itu membutuhkan sebuah proses panjang untuk bisa kemudian dikatakan bisa digunakan oleh AI. Jadi mulai dalam data gathering, lalu nanti data penyimpanan data, lalu ada processing, dan pada akhirnya baru keluar insight-insight itu setelah data itu banyak. Dan ini nggak bicara cuma satu, tapi banyak ya. Jadi untuk bisa menghasilkan satu cerita tentang sebuah peristiwa misalnya, berkaitan dengan bencana Sumatera 2025 gitu ya, misalnya topik itu ditanyakan kepada AI, dia akan menggunakan banyak sumber data untuk bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Semakin banyak datanya, maka dia akan bisa menjelaskan lebih detail. Misalnya kan berkaitan dengan apa itu siklon, apa namanya? Nama siklonnya? Dalam bencana Sumatera. Ada yang ngikutin nggak teman-teman? Saya juga udah lupa namanya siklonnya. Nah itu maka akan keluar bagaimana pergerakan siklon tersebut kalau data tersebut sudah tersedia di dalam training datanya dari artificial intelligence. Ketika data itu sudah lengkap dan banyak, maka akan membuat prediksi lebih baik daripada data itu tidak lengkap. Lanjut.
Nah, ini saya berikan contoh kepada teman-teman semua bentuk-bentuk lain yang bisa dikenali ya tentang artificial intelligence. Misalnya di dunia kesehatan itu sudah jamak sekali, misalnya di Jepang dan China untuk pemeriksaan kesehatan itu menggunakan bantuan dari artificial intelligence. Lalu di dunia politik pun juga sudah ada penggunaan artificial intelligence, baik dia sebagai alat kampanye atau misalnya dipakai untuk memproduksi peta pemenangan ya. Lanjut. Nah, yang menarik dari artificial intelligence itu masuk pada satu fase yang dikatakan dia bisa mensintesa mensintesa sesuatu ya, mulai dari hal yang kita pikir tidak ada ternyata bisa ada karena bantuan dari artificial intelligence. Ada satu website namanya, saya lupa, tapi ini teknologi ini namanya Generative Adversarial Networks atau GAN. Itu dia bisa menghasilkan benda-benda baik hidup maupun mati secara tampak nyata ya. Ambil contoh, dia memberi contoh di situ manusia yang nggak pernah ada. Di dunia ini sebenarnya orang manusia nggak pernah ada, tapi dia buat. Lalu kucing yang nggak pernah ada gitu ya, kucing orange kan. Semua orang kayaknya lagi suka kucing orange kan. Lalu rumah yang nggak pernah ada. Dan itu dimungkinkan dengan teknologi GAN tadi, sehingga dia bisa dipakai dalam fungsi-fungsi yang bermacam-macam. Salah satunya yang kemudian kita kenal sekarang dengan generative AI. Next. Nah, Gen AI ini kan mungkin teman-teman udah mulai pakai dengan perintah-perintah sederhana ya, atau prompt sederhana. Misalnya dengan Meta AI yang teman-teman punya, yang melekat pada WhatsApp, itu sudah bisa menghasilkan gambar orang maupun fisik-fisik tadi, rumah yang kalian ketikkan aja, tapi sebetulnya nggak akan pernah ada. Dicari realnya itu ada atau tidak kan sebetulnya nggak ada. Nah, problem sintesa dari generative AI ini kan bukan semata pada dia bisa menghasilkan sesuatu yang nggak ada jadi ada, tetapi juga dia bisa menghasilkan yang sifatnya bukan benda. Misalnya musik. Musik itu kan bukan benda ya. Nah, misalnya dengan generative AI, seseorang yang nggak punya kemampuan musik seperti tidak punya kemampuan musik seperti Ahmad Dhani gitu ya, untuk bisa bikin lagu mungkin dia butuh 2 hari ya. Ahmad Dhani mungkin nggak sih 2 hari atau sehari? Tapi kita kalau pakai AI yang tepat, misalnya pakai Suno gitu ya, kita tiba-tiba menjadi Ahmad Dhani kan. Karena dengan waktu cepat hanya 5 detik sampai 10 detik jadi 2 lagu. Modal kita apa? Modal kita hanya ngasih perintah. Begitu juga hal-hal yang tidak sifatnya wujud-wujud yang seperti nyata tadi, misalnya untuk hasil-hasil boleh minta air nggak ya? Ada air. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Kita juga bisa menghasilkan film misalnya, sekarang dengan generative AI. Ada yang pernah nyoba Veo? Kling? Ada yang pernah nyoba? Sora? Nah, itu kita bisa menghasilkan film ya, untuk sesuatu yang tidak pernah kita shoot, nggak pernah kita rekam pakai kamera, tapi tiba-tiba jadi. Sebentar ya, saya minum ya. Nah, dihadapkan pada kemampuan generative AI yang sekarang, ketika dia bisa menghasilkan banyak hal yang
mungkin tidak pernah terbayang oleh kita semua, maka kita sebenarnya berpeluang untuk bisa menjadi orang yang lebih maju daripada sebelumnya. Nah, saya mengundang sebenarnya teman-teman semua untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Next. Teknologi-teknologi ada yang seperti disajikan di depan. Mungkin beberapa sudah dikenal, misalnya ChatGPT, lalu Hugging Face ya misalnya. Lalu ada Midjourney, ada Runway, ada Canva. Ini mungkin teknologi-teknologi yang sebetulnya ada, tersedia. Ada beberapa yang gratis, tetapi ada beberapa yang harus berbayar. Tetapi dengan menguasai teknologi-teknologi ini, sebetulnya nanti teman-teman jadi punya kemampuan dan menghasilkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bisa dihasilkan oleh kita semua. Karena dengan bantuan teknologi. Nah, hanya saja ketika kita memahami teknologi ini, dan teknologi ini lama-lama makin banyak, dan mungkin jadi terlena ya dengan teknologi ini, yang paling penting adalah kembali lagi kepada manusia, bagaimana dia memahami AI-nya. Next. Ada beberapa salah paham nih tentang artificial intelligence. Yang pertama itu adalah kalau kita berpikir artificial intelligence itu pintar, maka ini sebetulnya sebuah kelemahan kita ya, yang kita harus segera benahi dalam pikiran kita. Seperti yang saya katakan tadi, artificial intelligence itu tidak bisa menjawab kalau tidak punya datanya. Jadi tidak bisa dibayangkan bahwa artificial intelligence itu punya semua jawaban. Kenapa saya mengatakan ini kepada teman-teman semua? Karena mungkin kita tergoda ya untuk menjawab tes dari dosen atau tugas-tugas yang susah gitu ya. Kita minta bantuan LLM untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemungkinan AI itu tidak bisa menjawab itu sebetulnya sangat besar, tetapi dia mempunyai teknik yang tidak kita baru paham setelah kita mencobanya beberapa kali. Ada nggak yang di sini kalau bertanya kepada LLM, entah itu ChatGPT, Gemini, Perplexity, dan lain sebagainya, jawabannya nggak pas? Ada yang pernah nyoba nggak? Mungkin pertanyaannya salah kali ya, jangan-jangan pertanyaannya adalah kapan jodoh saya tiba gitu ya. Itu dia pasti tidak punya datanya kan. Nah, berarti kan sudah ada yang pernah punya pengalaman ya. Maka ini ada beberapa hal yang perlu dipahami, misalnya kritik dari terhadap AI yang dikatakan AI itu hanya bisa menjawab sebatas pada apa yang pernah ditrainingkan kepada dia. Jadi dia itu perilakunya sebetulnya seperti burung kakatua. Tahu kan ya burung kakatua? Kalau burung kakatua itu dilatihnya gimana kalau tiap pagi? Atau burung jalak? Ada yang pernah ngelihat nggak orang ngelatih burung jalak atau burung kakatua? Kan dia pasti dipanggil kan, misalnya dengan pagi gitu kan. Selamat pagi, dia akan ikut selamat pagi. Jadi dia seperti seperti parrot ya. Maka artificial intelligence itu jangan dibayangkan dia akan pintar melampaui kakatua, karena dia sangat tergantung pada apa yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut sebagai sumber data. Lalu yang kedua, salah paham terhadap artificial intelligence itu adalah kalau ada yang mengatakan bahwa AI itu selalu benar. Nah, ini juga kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Kalau dijawabkan pada persoalan-persoalan tertentu, barangkali dia tidak akan menjawab secara benar. Apalagi buat sesuatu yang sifatnya sangat tergantung pada kultur atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Maka bisa jadi jawaban dia tidak akan sama seperti yang kita pikir itu benar, tapi dia akan punya jawaban yang berbeda. Lalu juga kalau ada yang berpikir bahwa AI itu tidak butuh manusia, mungkin karena dia melihat
banyak informasi terkait dengan agentic AI atau artificial intelligence ya. Itu super intelligence itu mungkin dia membayangkan terlalu jauh bahwa AI itu pada akhirnya nanti dia akan sama seperti film-film Terminator, Megan dan lain sebagainya yang akan berjalan bercampur dengan kekuatan robotik dan membayangkan bahwa ini nggak akan perlu manusia. Itu juga sesuatu yang sebetulnya masih bisa dikatakan itu masih terlalu jauh dan agak jauh dari teknologinya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah salah paham terhadap AI itu adalah kalau ada orang yang kemudian berpikir bahwa AI itu juga manusia, cuma dalam bentuk program pintar. Nah, ini mudah sekali terjebak karena AI yang sekarang berbeda seperti yang berapa puluh tahun yang lampau, dia melalui fase yang disebut dengan fase dia menjadi anthropomorphism ya. Dia ingin menjadi seperti manusia. Contohnya tadi ya kan saya memberikan contoh kepada teman-teman, cara saya bertanya kepada AI seperti saya tanya kepada teman kan. Lalu dia bisa menjawab seperti so asik gitu kan. Jawabannya karena dia sudah saya latih jadi dia bisa menjawab secara ramah gitu ya dengan bahasa-bahasa yang lebih dikenal oleh kita. Dan ini adalah sebuah fase yang bisa menjebak orang untuk berpikir bahwa AI ini asik untuk diajak ngobrol. Dan boleh jujur nggak siapa yang di sini suka ngobrol sama AI? Bisa loh dia ditanya macam-macam, bahkan konsultasi macam-macam, bener kan? Nah, itu memang ada satu hal yang mungkin kita nggak ngalami Pak, generasi kami ini. Tetapi dialami oleh teman-teman dan itu menjadi godaannya makin besar karena AI yang sekarang dia suaranya pun bisa mendekati pada sosok yang kita suka. Mungkin karena teman-teman suka kalau cowok-cowok biasanya kan suka siapa ya? Iron Man gitu ya. Tony Stark. Itu ada kalau teman-teman buka karakter.ai itu ada satu suara yang suaranya mirip Tony Stark. Tapi jangan sedih. Banyak juga pilihan-pilihan lain yang teman-teman coba buka di situ bisa mendekati pada idola-idola kalian. Nah, jadilah bahan ngobrol atau curcol malam itu ditemani oleh AI yang tadi ya, karena bisa sayang-sayangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern saya karena kalau AI kemudian diperlakukan seperti itu tadi, maka orang melupakan bahwa itu sebetulnya mesin. Jadi dia bukan manusia, dia tidak punya emosi, dia tidak punya empati. Maka kalau kita semua terjebak dengan pemahaman yang demikian, kita sebetulnya terjebak dalam salah paham tentang AI. Nah, berikutnya, satu hal yang dikatakan oleh Google bahwa ketika AI ditanya, sebetulnya dia tidak menciptakan jawaban. Nah, ini hal yang saya juga baru pas baca hasil penelitian ini juga cukup terkejut karena saya pikir memang tadinya metodenya adalah kita bertanya kepada AI dan AI akan menyediakan jawaban. Tapi ternyata yang dilakukan oleh AI itu adalah memprediksi jawaban. Jadi beda ya sama menjawab. Maka ketika kita mengajukan satu pertanyaan tetapi AI tidak menemukan jawabannya, dia tetap akan menjawab. Dan jawaban itu ya itulah yang jawaban yang ngaco-ngaco tadi. Dan itulah satu istilah yang disebut dengan halusinasi. Jadi halu juga ternyata AI ini, bukan cuma kita yang kadang-kadang kalau lapar ditanya halu ya atau apa, tetapi AI ini juga bisa begitu. Nah, berhadapan dengan sesuatu yang seperti ini, ketika large language model itu sering mengalami masalah dengan halusinasi dalam menjawab perintah yang tidak diketahui, maka kita perlu tahu bahwa ada batasan-batasan tertentu kita bisa mengandalkan AI dan ada hal-hal tertentu yang kita bisa sepenuh percaya penuh dengan bantuan dia. Termasuk juga dalam menghasilkan gambar-gambar, musik, video dan lain sebagainya. Ketika teknologi ini belum sempurna, halusinasi AI itu bisa mewujudkan gambar yang tidak konsisten secara
logika. Misalnya ketika kita minta menggambarkan seorang wujud manusia laki-laki gitu ya, jumlah jarinya bukan 5 tapi 6 gitu ya, atau jempolnya tuh sudutnya kebalik gitu ya. Jadi halusinasi itu pun bisa dalam bentuk visual. Maka kembali lagi, karena ini penyakit yang masih terjangkit pada artificial intelligence, sekalipun sekarang sudah canggih ya, penting untuk tidak terlalu mengandalkan otomatisasi pada kerja AI dan memastikan bahwa itu tetap diperiksa oleh manusia. Nah, apakah masalah AI itu hanya sebatas pada halusinasi tadi atau ada masalah lain? Next. Ternyata masalah lain juga ikut ada beberapa yang dipetakan oleh banyak orang, terutama karena misalnya bagaimana AI berperan dalam menciptakan polarisasi. Orang yang karena ada AI maka orang makin jaraknya makin jauh satu sama lain hanya karena perdebatan sesuatu yang sifatnya tidak terlalu signifikan ya. Misalnya terkaitan dengan pilihan gitu ya. Misalnya pilihan-pilihan, jangan berpikir pilihan politik dulu ya. Pilihan ini deh, bubur yang diaduk sama yang nggak diaduk gitu ya. Itu bisa tersegregasi di media sosial, pilihan-pilihan itu. Lalu diskriminasi juga bisa terjadi karena AI-nya mungkin selama ini datanya lebih banyak diisi oleh data-data orang bule. Sementara kan kita kulit berwarna yang beda-beda dan tidak sama seperti mereka. Lalu laki-laki dan perempuan itu juga akan menciptakan AI yang lebih berat, condong lebih suka pada karyawan yang laki-laki dibanding karyawan yang perempuan. Lalu ada disinformasi, mungkin teman-teman udah banyak contohnya ya, saya mungkin nggak perlu menyebutkan banyak contoh mungkin yang bisa kita ingat sama-sama dan kita merasakan itu ketika kita menonton video Sri Mulyani mengatakan bahwa guru adalah beban negara gitu ya. Itu kan sebenarnya AI. Dan saya yakin banyak dari kita nggak bisa bedain apa itu AI benar atau enggak. Lalu juga ada persoalan yang tidak etis dari AI. Misalnya teman-teman tahu nggak kalau ada AI yang bisa kita masukin 2 foto gitu ya. Satu foto idola kita, lalu foto kita. Lalu AI-nya itu akan membuat kita berpelukan dengan idola kita gitu ya. Itu kan kalau ini ya, kalau buat lucu-lucuan ya mungkin buat konsumsi pribadi ya, tapi kalau ditaruh di ruang publik kan jadi berbeda ya. Misalnya yang kita pernah ingat ada contoh dan ini jadi kasus, misalnya kan ada 2 presiden kita yang disandingkan dalam satu AI malah kemudian jadi berpelukan kan. Nah, lalu ada dependensi. Dependensi ini yang jadi pembicaraan di beberapa tahun terakhir adalah membayangkan generasi seperti apa yang kemudian bisa hidup tanpa AI. Karena mungkin sekarang kita jadi terbiasa dengan AI, apa-apa dengan AI, menjawab soal-soal yang gampang pun dengan AI. Kira-kira kalau nggak ada AI, bisa menjawab atau tidak? Nah itu yang menjadi persoalan-persoalan. Dan yang terakhir adalah tentang dominasi, bagaimana kita membayangkan satu negara yang tidak sekuat teknologi AI-nya dibandingkan negara lain. Misalnya kan di seluruh dunia ini dari 168 negara yang tergabung dalam PBB, hanya 7 yang kuat menguasai AI, sedangkan yang lain seperti Indonesia tidak. Nah, bagaimana pembicaraan tentang AI itu kalau didominasi oleh mereka-mereka yang kalangan yang berpunya itu. Nah, next. Kita tunggu ini ya. Oh, baik. Lalu mari kita bicara tentang imbas pada otak manusia. Penelitian terakhir dari MIT itu memperlihatkan bahwa kalau orang 4 bulan secara berturut-turut menggunakan AI dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan AI, khususnya ChatGPT, bedanya apa sih gitu ya?
Bedanya adalah mereka yang menggunakan 4 bulan secara berturut-turut untuk menjawab sesuatu dengan bantuan ChatGPT, itu muscle memory otaknya berturun 47%. Mungkin bahasa Indonesianya adalah otaknya jadi lebih bodoh 47%. Gede atau kecil teman-teman? Gede kan? 47% itu hampir setengahnya. Kenapa? Karena otot otak tidak dilatih untuk bisa mengingat sesuatu. Dan ini cukup mengkhawatirkan ya, karena kemudian kalau kita kemudian pernah membayangkan bahwa harusnya teknologi ini membuat orang jadi lebih pintar, pada akhirnya mesinnya yang lebih pintar, orangnya tambah bodoh. Nah, maka ini ada beberapa imbas yang perlu diperhatikan sejauh mana kita akan menggunakan bantuan AI ini untuk meningkatkan kehidupan manusia. Next. Lalu akan ada imbas pada jam kerja. Ini saya next aja. Nah, yang berikutnya adalah ada imbas pada alam. 2 hari lalu Senator Bernie Sanders dia mengatakan di banyak media bahwa dia akan melakukan moratorium. Salah satu alasannya adalah karena yang kita tidak sadari dan mungkin akan segera kita sadari, ketika banyak data center AI, sebetulnya dia lebih akan punya imbas pada alam. Imbasnya adalah karena dia membutuhkan listrik lebih banyak. Lalu kedua, air bersih lebih banyak. Air bersih itu untuk mendinginkan mesinnya. Jadi membawa teknologi AI ini lebih banyak ke dalam kehidupan manusia akan berdampak pada kebutuhan energi listrik lebih besar. Diperkirakan itu akan meningkat sampai 470% di beberapa tahun mendatang, karena semua orang lagi berlomba-lomba soal AI, dan air itu akan dikonsumsi lebih banyak oleh mesin AI. Dan ini akan jadi perkara untuk daerah-daerah yang sekarang mungkin bukan daerah yang menghasilkan air yang cukup banyak ya, dan itu akan berdampak pada kita semua. Nah, siapa yang paling berdampak? Kalau saya bicara soal imbas-imbas ini adalah generasi yang disebut oleh Deloitte sebagai generasi AI. Tadi kan Pak Upi bilang ini kan generasi apa beda-beda. Nah, sebetulnya kalau sekarang dengan pemahaman yang terbaru dari Deloitte, sebetulnya generasi AI ini yang sebetulnya paling berkepentingan ya terhadap teknologi ini. Kalau teknologi ini mau dipakai untuk memajukan generasi AI, maka dia harus dibawa ketarik ke satu yang kuadran yang aman untuk masa depan dan bisa menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan buat kita semua. Kalau tidak bisa menjamin itu semua, maka sebetulnya AI itu tidak akan membantu generasi AI. Nah, siapa generasi AI? Itu adalah generasi yang terdiri dari anak-anak dan dewasa muda hingga usia 24 tahun yang tumbuh di era perangkat pintar, asisten suara, algoritma rekomendasi, dan teknologi berbasis AI. Dalam konteks Indonesia, saya sudah menghitung itu 55% orang Indonesia itu masuk dalam kategori generasi AI. Yaitu ya, dihitung dari mereka yang Nah, next. Untuk generasi AI, maka tantangannya adalah kalau tidak menguasai AI dengan baik, dan saya senang sekali ada Akademi Multimedia Indonesia ini. Kalau tidak menguasai AI dengan baik, maka kemungkinan dampak yang paling besar adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi ada perubahan dunia pekerjaan di waktu paling dekat. Beruntung bahwa akademi ini menyediakan pelatihan dan kursus buat mahasiswa-mahasiswanya, karena dia bisa menjawab kebutuhan yang paling ada di dalam kotak itu ya. Yaitu adalah skill inti dari tahun 2030. Jadi 5 tahun lagi itu adalah skill intinya yang paling penting saya bacakan. AI dan Big Data, literasi teknologi, lalu ada analytical thinking, system thinking, semua yang sebetulnya melekat pada
teknologi AI. Dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelumnya di mana dunia pekerjaan tidak terlalu banyak membutuhkan kemampuan inti penguasaan AI. Next. Maka penting nanti sama-sama kita akan belajar agar kita tidak cuma sekedar sebagai pengguna atau penikmat dari AI, kita mari sama-sama menjadi orang yang memahami AI lebih baik, karena kita akan belajar berpikir kritis, lalu kita akan belajar berempati juga, di samping kita belajar tentang komunikasi, literasi AI, dan pembelajaran mengenai proses pengambilan keputusan. Nah, next. Bagus juga nanti kita, dan saya pastikan dalam kelas ada materi tentang etika AI. Sehingga tadi ya teman-teman mengerti bahwa mesin ini atau teknologi ini hanya bisa bermanfaat banyak pada kita kalau kita juga mengerti tentang etikanya. Kapan dia bisa dipakai, kapan dia tidak bisa dipakai. Lalu juga kita mulai mengerti tentang kesadaran privasi. Kita juga mengerti tentang bias. Mau ke bandara? Oh iya, berarti nanti setelah beliau ini baru ini atau positifnya adalah jam 4 di jalan. Iya, jam 4. Langsung penyerahan ya. Ada kesulitan jawab. Boleh. Oh, boleh satu aja. Dua pertanyaan. Satu Oke. pertanyaan dapat hadiah. Oke, itulah tadi pemaparan dari Bapak Damar Juniarto. Jadi kali ini itu adalah sesi tanya jawab. Namun buat adik-adik mahasiswa ini cuman 2 pertanyaan, dan yang paling menariknya adalah Bapak Sulistyo memberikan hadiah kepada adik-adik mahasiswa yang bertanya, dan cuman 2 pertanyaan. Mungkin dari adik-adik semua ada yang mau bertanya? Oke, yang adik cowok ini. Baik, perkenalkan nama saya Ibra Triandaristi. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak mengenai perlindungan cyber. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak agar keamanan cyber kita bisa tetap terjaga di era yang semakin maju atau modern? Yang mana kita dapat melihat di era sekarang pasti akan ada selalu celah untuk melakukan kejahatan cyber itu tersebut. Mungkin cukup sekian, saya serahkan kepada MC. Oke, ini pertanyaan ditujukan untuk Bapak Sulistyo. Apakah ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, satu. Pengen masukin ke AI sama enggak? Ada? Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Sulistyo SSI, STSM, MSI. Maaf Pak. Mengenai tadi materinya Pak, ada yang Bapak sampaikan bahwa Alivia Pak. Alivia. Ya. Alivia. Ya. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa ancaman cyber bisa terjadi karena penggunaan pribadi. Seperti yang kita tahu Pak, sekarang di TikTok itu banyak viral yang kayak kayak seumuran saya Pak, dia upload video foto dia dengan biasnya atau idolanya Pak. Itu kan banyak yang bilang kalau misalnya itu bisa memicu pencurian data. Kayak pakai AI begitu fotonya disandingkan dengan idolanya. Tapi kan Pak, seperti yang kita tahu kalau misalnya kita upload muka tadi media sosial juga orang-orang juga bisa tahu muka Pak. Apakah itu benar Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Alivia. Sekarang itu kan banyak kasus kayak pencurian foto yang disandingkan untuk di-upload kembali. Nah, bagaimana itu Bapak untuk menanggapi sebagai Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia? Oke, terima kasih. Tadi Mas, siapa namanya Mas? Mas Gibran. Imran. Ibran, bukan Gibran ya.
Baik Mas Ibran, jadi bagaimana perlindungan keamanan siber ya? Orang memahami bahwa secara umum ya, mungkin ada beberapa juga di pemilik sistem elektronik maupun juga pengambil kebijakan. Keamanan siber as a product. Jadi keamanan siber itu sebuah produk, jadi ujung-ujungnya teknologi. Ya, nah kita coba untuk merubah paradigma itu. Jadi keamanan siber itu adalah sebuah proses. Ya, cyber security is a process. Cyber security is not a product. Begitu. Kenapa demikian? Karena apa? Karena tentu ketika kita bicara cyber security atau keamanan siber, yang perlu kita pahami bahwa di dalam mewujudkan keamanan siber itu tidak terlepas dari pertama faktor manusia. Kemudian yang kedua adalah tata kelolanya, yang ketiga adalah teknologinya. Jadi ketika bicara tentang keamanan siber, gampangnya disebut sebagai PPT, People, Process, and Technology. Jadi bukan kemudian ujung-ujungnya ketika kita bicara keamanan informasi di dalam gadget kita serta-merta pasang antivirus saja. Gunakan software yang berlisensi, jangan pakai software bajakan. Bukan itu saja, tetapi juga berkaitan dengan behavior kita, perilaku kita. Jangan kemudian tadi yang seperti saya sampaikan, secara mudahnya kita mengupload data pribadi kita melalui platform sosial media. Atau kemudian kita secara sembarangan mengklik tautan yang nggak jelas sumbernya. Seperti itu. Itu kan berkaitan dengan bagaimana diri kita ya sebagai subjek data, sebagai pemilik informasi untuk bisa sadar bahwa ada sesuatu juga yang harus kita lindungi. Ya. Dan yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana kemudian kita tidak secara sendirian, tetapi masuk ke dalam sistem, ya misalkan ya Mas Ibran nanti masuk ke satu perusahaan media, ya di situ ada tata kelolanya, di situ ada do and don'ts dalam penggunaan gadget, dalam penggunaan credential account misalnya, ada berbagi sumber daya cloud services, ya harus ngikut sama aturan, yaitu disitulah disebut sebagai tata kelola yang paling sederhana. Ada pembatasan akses, yang mana kita sebagai user, ya kita hanya bisa untuk misalkan mengupload, ya kemudian memperbaiki tulisan kita, tetapi tidak kemudian mengoreksi tulisan dari username lain. Beda halnya dengan misalkan pemimpin redaksi. Ya bisa serta-merta kemudian mematikan hak akses, kemudian memperbaiki tulisan dan seterusnya. Seperti itu. Yang terakhir baru kita bicara tentang teknologi. Teknologi tidak hanya berkaitan dengan apa yang ada di gadget kita, di laptop, ya, di PC, ya, tetapi juga bagaimana ketika itu masuk ke dalam infrastruktur yang disiapkan. Ya, bagaimana perimeter security harus disiapkan, bagaimana kemudian kalau itu di dalam sebuah organisasi atau instansi besar, ya ada arsitektur ataupun bagaimana jaringan-jaringan endpoint terhubung, kemudian ada pusat datanya, ada storage-nya, ya ada server dan seterusnya yang tentu harus ada yang mengelolanya, ada teknologi yang diimplementasikan di dalamnya, seperti itu. Jadi secara umum saya sampaikan kalau kita bicara tentang keamanan siber, kita tidak as is hanya bicara tentang teknologinya, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan gitu. Jadi dihadapkan juga tadi dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi, Mbak? Mbak Alif ya tentang bagaimana penggunaan TikTok, ya kemudian ada di situ intervensi dari penggunaan AI, ya ini yang menjadi salah satu variabel ancaman baru, ya tentu
yang paling penting adalah bagaimana ketika kita mendapatkan informasi, ada tempat untuk melakukan proses validasi dari informasi atau berita itu. Ya, jangan serta-merta kita mudah percaya dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton, kita baca. Ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini adalah orang-orang yang terliterasi dengan baik, banyak baca. AI itu adalah sebagai alat bantu. Tadi Mas Damar menyinggung tentang AI yang berhalusinasi. Coba tadi saya udah ngirimin, saya ngirimin kartun, bisa ditayangin nggak? Tadi Mas Damar ini cerita tentang AI, kemudian saya di belakang saya coba ketik-ketik, ya, kemudian saya tayangkan apa yang Mas Damar sampaikan tadi, dan saya juga menggunakan AI, tetapi AI yang saya kontrol. Ya, saya bikin kartun. Coba bisa dilihat, ini nggak sampai 15 menit. Jadi saya diam di situ tuh memperhatikan apa yang Mas Damar sampaikan. Ya, coba. Jadi bicara, ya, bicara saya memasukkan ini quote tentang halusinasi AI dan statement saya untuk supaya AI itu saya gunakan untuk mengedukasi kita semua. Jadi AI berhalusinasi itu memang terjadi, tetapi bagaimana kita manusia, ya, kita itu sebagai pawangnya. Kitalah yang harus menjaga gerbang kebenaran itu. Kitalah kemudian yang bisa, ya, di titik akhir yang menjaga kebenaran itu. Jadi nggak bisa itu kemudian diotomatisasi tentang bagaimana etiknya segala macam. Ya, ini yang kemudian menjadi penting, peran manusia sebagai pawangnya. Bisa ditayangin. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, ini saya bikin, ya. Nih, saya dengerin Bapak, AI itu cuma alat hitung sepercepat, bener ya Mas Damar yang tadi ngajar. Dia jago baca data, tapi dia nggak punya rasa dan etika manusia, bener ya Mas? Tolong dikoreksi, kan yang ngajar sampean. Keamanan siber itu butuh insting, bukan cuma kalkulasi, ya. Jangan takut digantikan, jadilah pawangnya. Jadilah manusia yang menjaga gerbang kebenaran di saat AI mulai berhalusinasi. Ini tugas yang nggak bisa diotomatisasi. Jadi quote-nya di situ. Dari rangkaian kita saya bicara cyber security, kemudian disambung sama Mas Damar, maka fungsi kita itu adalah Pak, ya, bener ya? Ya, kita lengkap ini, masih itu. Ya, kalau adik-adik sekarang mungkin dihadapkan dengan telepon-telepon yang harus kita dial gitu, bingung ini gimana cara pakainya itu ya. Ya, ini akan ada perubahan terus ya, terdisrupsi teknologi, tetapi peran kita adalah sebagai pawangnya. Ini oleh-oleh dari saya, dan untuk dua penanya tadi saya kasih hadiah. Ya, mana deh hadiahnya? Ya. Untuk dua penanya tadi silakan maju ke depan. Buku kedua saya, buku pertama saya tentang keamanan siber dan hubungan internasional. Disertasi saya tentang cyber konflik dari Universitas Padjadjaran. Saya tuliskan dalam buku satu. Ini buku keduanya sebagai pengetahuan dan pengalaman saya sebagai deputi di BSSN, deputi bidang keamanan siber dan sandi pemerintahan dan pembangunan manusia. Kita beri aplaus dulu. Keamanan siber dan sistem pemerintahan berbasis elektronik buat Mas Ibran, ya. Juga buat Mbak Alif, ya. Oke, semoga bermanfaat ya Mbak ya. Oke, sukses buat Mungkin semua. Bisa foto dulu. Oh, boleh. Oke.
Silakan. Mas Damar. Oke, kita beri aplaus dulu. Kalian saya pamit harus ngejar pesawat ke Jakarta. Saya Jadi- kalau nggak diperintah oleh ketum, itu saya nggak hadir ke sini karena ngeri ini diperintah beliau nih. Selanjutnya penyerahan plakat dari Akademi Multimedia Indonesia yang bakalan diserahkan oleh UPIA Semaradana kepada Bapak Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Boleh kita foto bareng dulu. Adik-adik kita foto bersama di depan. Silakan. Silakan turun semua. Ini anak-anak saya kok lahiran 2005 kan, 2006 ya. Siap, siap. Oke, 3, 2, 1, Gaya perisai. Tangan kanan di depan. Oke. Apa? Ya? Tangan di tangan di depan. Dadah. kita video ya. Nanti Mas Budi yang bicara Akademi Multimedia Indonesia nanti dia maju. Oke. Ya, ide ya. Nanti Mas Budi yang bicara. Oke. Saya Akademi Multimedia Indonesia nanti kami maju. Oke. Itu ya. Akademi Multimedia Indonesia. Maju. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa dan para tamu undangan. Oke, dengan berakhirnya kegiatan pada satu lagi diberikan penghargaan kepada Bapak Damar Juniarto, dosen Akademi Multimedia Indonesia. Berarti oh iya. Terima kasih Mas Damar sudah menyempatkan waktu ke Makassar. Terima kasih juga buat adik-adik mahasiswa yang sempat hari ini. Maka dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan pada hari ini. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.